Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas terkait rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Dilihat dari sudut materialnya, undang-undang itu dibuat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa produk hukum yang baik adalah produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi beberapa aspek, yaitu aspek filosofis, di mana dasar asal muasal aturan hukum itu dibuat. Aspek berikutnya itu aspek historis, dilihat dari sejarah pembentukan hukum tersebut. Aspek yang ketiga yaitu aspek sosiologis, keterkaitan dalam kehidupan sosial hukum itu dibentuk. Dan yang terakhir adalah aspek yuridis, yaitu dasar atau landasan hukum itu dibuat. Nah, RUU Perlindungan Data Pribadi ini harus memenuhi 4 aspek tersebut sehingga bisa diproses ke tahap selanjutnya sebelum menjadi undang-undang. Itu pun melalui proses yang sangat panjang. Karena pasti yang namanya rancangan undang-undang kalau dibenturkan atau dilempar ke tengah masyarakat atau di forum legislatif dan eksekutif sudah barang tentu memenuhi banyak pro dan kontra, sehingga sangat elok, sangat lama proses registrasi dari RUU ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Baik, kita lanjutkan. Apabila kita melihat alasan pembentukan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini, ada beberapa alasan yang sangat mendasar. Pertama yaitu banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi marak terjadi yang menimbulkan kerugian moral maupun material kepada korban yang dalam hal ini pemilik data pribadi yang disalahgunakan. Alasan kedua yaitu data pribadi adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi berdasarkan hukum internasional, hukum regional, dan hukum nasional negara kita Republik Indonesia. Alasan yang ketiga yaitu privasi data pribadi merupakan kebutuhan untuk melindungi hak individual dalam masyarakat sehubungan dengan kegiatan pengumpulan, pemprosesan, penyelenggaraan, dan penyebarluasan data pribadi yang dimiliki. Alasan yang keempat yaitu bahwa perlindungan data pribadi yang memadai mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data atau informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dan alasan terakhir kenapa RUU Perlindungan Data Pribadi ini dibuat yaitu bahwa perlindungan privasi data pribadi merupakan hak asasi yang diamanatkan langsung oleh konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang tertuang dalam pasal 428G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Inilah yang menjadi alasan tercetusnya RUU Perlindungan Data Pribadi ini disusun untuk melindungi privasi setiap individu secara luas, karena ini bagian dari tugas negara melindungi setiap warganya dan memberikan rasa nyaman dalam melakukan kegiatan aktivitas privasinya tanpa ada rasa takut atau tekanan dari pihak manapun. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga yaitu apabila dilihat dari substansi material yang dimuat oleh RUU ini terdiri dari 15 bab dan 46 pasal. Pada bab pertama berisi ketentuan umum,
yang berisi definisi-definisi meliputi definisi apa itu data pribadi, definisi data pribadi sensitif, proses data, file data, penyelenggaraan data pribadi, proses data, penyelenggaraan data pribadi, dan definisi lainnya yang mempermudah memahami RUU Perlindungan Data Pribadi ini. Yang menjadi kritik atau masukan di bab pertama di ketentuan umum ini, itu saya mengkritisi terkait masalah belum saya lihat di rancangan RUU ini adanya definisi data secara khusus begitu. Apakah definisinya menurut Kamus Bahasa Indonesia ataupun definisi menurut istilah, karena di sini kalau kita berbicara masalah data, definisi data itu sangat luas begitu, sehingga di sini apakah di rancangan undang-undang ini definisi data bisa diartikan secara kualitatif atau kuantitatif. Ini yang menjadi bahan masukan untuk kritikan di RUU ini untuk dimasukkan definisi data secara khusus begitu. Baik, kita lanjutkan ke bagian keempat, yaitu adapun asas yang digunakan dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi ini terdiri dari asas perlindungan hukum, yaitu negara melindungi hak privasi warganya setiap warganya. Kemudian asas kepentingan umum, negara secara luas masyarakatnya, asas keseimbangan, dan asas pertanggungjawaban. Substansi lain yang juga diatur dalam RUU ini yaitu hak pemilik data pribadi, yang isinya pemilik data pribadi berhak meminta salinan data pribadinya, menambahkan data pribadinya, memusnahkan data pribadinya, mentransfer data pribadinya, dan menuntut serta menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadinya. Dari RUU ini juga mengatur pengecualian data pribadi dalam hal-hal. Ada pengecualiannya di sini, yaitu pengecualiannya dalam hal-hal yang prinsip, antara lain yaitu satu, menyangkut keamanan negara. Jadi data pribadi masing-masing orang bisa diakses apabila dibutuhkan untuk keamanan negara, berkaitan dengan keamanan negara. Terus yang kedua, terkait dengan kepentingan proses penegakan hukum. Apabila data pribadi seorang diperlukan untuk proses penegakan hukum, ya tidak masalah untuk dipergunakan selama itu dipergunakan dalam hal penegakan hukum atau law enforcement. Terus yang ketiga, kepentingan pers, sepanjang data pribadi diperoleh dari data yang sudah dipublikasi dan disepakati oleh pemiliknya. Dan yang terakhir, pengecualiannya yaitu kepentingan penelitian ilmiah dan statistik sepanjang data itu sudah dipublikasi dan dikonfirmasi kepada pemiliknya. Selain itu juga, substansi materi yang dimuat dalam RUU ini meliputi satu, kewajiban penyelenggara data pribadi terdapat di bab 6. Kedua, keamanan data pribadi. Ketiga, pengawasan. Keempat, akurasi perlindungan dan pemusnahan data pribadi. Kelima, alat proses pengolahan data visual atau CCTV. Keenam, komisi yang bertugas mengawasi penyelenggara data pribadi. Dan ketujuh, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi, yaitu melalui jalur pengadilan atau meja hijau, dan melalui jalur non litigasi melalui jalur perdamaian atau di luar pengadilan yang bisa digunakan melalui jalur mediasi. Dan substansi yang tidak kalah penting dari RUU Perlindungan Data Pribadi ini adalah tentang ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 42. Setiap orang yang melanggar ketentuan data pribadi ini dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun, pidana denda paling banyak 300 juta. Sedangkan untuk sanksi untuk badan hukum atau korporasi bisa dikenakan pidana penjara, hanya bisa pidana pokoknya berupa pidana denda
dengan denda maksimum 300 juta. Nah, dari ketentuan pidana ini di sini saya sebagai mahasiswa mencoba mengkritisi tentang apa kekurangan atau kelemahan dari ketentuan sanksi pidana dalam RUU Perlindungan Data Pribadi ini. Yaitu di sini di RUU ini belum menentukan batas minimum ya baik itu pidana penjara maupun pidana denda, hanya menentukan batas maksimumnya saja, sehingga di sini agak rancu kelihatan begitu bagi yang membaca undang-undang ini, sehingga menimbulkan tanda tanya. Kalau ada batas maksimum, otomatis ada batas minimumnya berapa begitu, entah itu sanksi pidana penjaranya maupun sanksi pidana dendanya. Inilah yang bisa saya ulas atau bahas terkait masalah RUU Perlindungan Data Pribadi dilihat dari isi material dari RUU tersebut. Karena pada prinsipnya kami sebagai mahasiswa sekaligus masyarakat mendukung RUU ini untuk diproses ke tahap berikutnya. Karena kalau kita lihat produk perundang-undangan yang ada sekarang ini, baik itu undang-undang tentang konsumen, undang-undang tentang ITE, saya rasa belum mampu mengakomodir full hak-hak privasi masyarakat dalam bidang masalah data pribadi, sehingga perlu adanya lex specialis derogat lex generalis, aturan yang lebih khusus untuk membuat rancangan undang-undang seperti rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini diproses secara serius oleh lembaga badan legislatif dan eksekutif sebagai otoritas yang berwenang agar bisa disahkan menjadi undang-undang. Mungkin ini yang bisa saya ulas dalam pembahasan materi rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.